Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys. Porangnya orang Jombang. Porangnya orang Jombang. Wong blekok, wong petuk, wong kucluk, wong bakekok, wong delemung, wong sampel, wong sedeng, wis ra karu-karuan ya iki guys. Porang Jombang, tapi penuh dengan kreasi dan eksperimen yang mengejutkan diri saya sendiri. Ya seperti itulah guys. Yes, bercanda tapi tetap berilmu ya guys. Bercanda tapi tetap berilmu ya. Jadi sambil bercanda kita sambil sharing intinya. Oke, seperti itu ya. Ini tanaman kita guys. Ini yang dulu kita uji coba. Dua ini guys. Ini dulu yang kita uji coba, dua ini. Ini yang enggak kita semprot dan ini yang kita semprot ya guys. Dan apa guys, ini dulu yang bedanya sangat jauh ya, tapi sekarang udah hampir menyamai dengan tunas yang pertama. Bahkan untuk tunas yang ini pertumbuhan awal dia belum optimal. Dia sudah optimal duluan ya. Dia waktu sebelum kita semprot dia sudah tua. Dan ini setelah kita semprot seharusnya umurnya juga sudah tua. Saat ini sudah guys, tapi walaupun dia tua, dia masih bisa mengoptimalkan pertumbuhannya ya, dengan cara kalau seperti ini guys. Jadi itu untuk pembesaran itu pasti lebih bagus. Dia bisa seoptimal mungkin kok, ngantek arep belepotan nih ngobrol guys ya. Jadi dia bisa seoptimal mungkin pertumbuhan tunas-tunasnya itu guys. Jadi setelah kita semprot dengan Hayati ya, seharusnya dia sudah penuaan dini, tapi berhubung kita asupi nutrisi dengan Hayati guys, jadi dia masih bisa mengoptimalkan lagi untuk pertumbuhannya. Beda dengan ini ya. Ini yang dulu tidak kita semprot, akhirnya dia sudah tumbuh tunas lagi guys. Seperti ini ya. Tunasnya memang lebih besar guys dari batang pertama. Ini pun pasti akan sama seperti itu ya. Tapi menurut saya guys, nanti jadi yang lebih besar itu yang dia pengoptimalannya guys. Arep melentot mana nih ngomong guys. Ya sing ngene iki guys, wong desa ngomong bahasa Indonesia separuh bahasa Indonesia, separuh basa Jombangan. Yo ngene iki dadi blakekok ngene iki. Ini guys, nanti saya jamin untuk pertumbuhan dari kata yang sama ya, dari kata yang sama dan dari pengoptimalan yang berbeda ya, dari pengoptimalan yang berbeda, saya jamin nanti untuk umbinya lebih besar yang ini guys, yang ini. Walaupun tumbuhnya duluan yang ini ya. Nanti kita lihat lagi, nanti setelah besar kita bongkar. Dari kata yang sama ya guys. Dari kata yang sama, ini yang tumbuhnya kecil. Dulu tumbuhnya tertinggal duluan ini ya. Setelah kita semprot satu kali, akhirnya tunas pertama menyusul ya guys, menyusul. Dan dalam umur yang sama, ini sudah sangat optimal dan ini sudah hampir dorman ya. Karena dia terlalu optimal, sudah melebihi batas optimalnya. Jadi meregenerasi baru guys, mengeluarkan tunas baru seperti ini, tunas kedua ya. Mengoptimalkan dan meregenerasi baru ya guys. Meregenerasi, apa itu meregenerasi? Itu bahasan nanti meregenerasi. Meregenerasi guys. Jadi mereka itu dalam tahap pengembangan, dan pertumbuhan. Bagaimana agar umbi akar tidak busuk. Sedangkan tunas pertama ini sudah optimal. Mereka meregenerasi baru dengan apa? Dengan pertumbuhan tunas baru guys. Ya. Jadi mereka masih dapat bertahan, menyerap seterusnya kebutuhan hara nutrisi yang ada di tanah ya. Ini nanti bagaimana? Ini nanti dorman lagi? Iya, dorman lagi bisa. Bahkan juga bisa juga tidak. Tapi bila dorman, mereka akan meregenerasi baru guys, meregenerasi tunas baru untuk memaksimalkan sangat-sangat maksimal pertumbuhan mereka guys. Mereka akan selalu meregenerasi. Agar apa? Agar umbi dan akar itu masih bisa menyerap dengan optimal ya. Kalau mereka meregenerasi tunas baru seperti ini. Karena kalau sudah tua dan mereka tidak meregenerasi dengan baru,
nanti tidak akan tahan guys. Maka cukup segitu saja untuk pertumbuhannya, walaupun akar masih ada. Sifat porang tidak begitu guys. Beda dengan suwak, beda dengan iles-iles. Tidak akan seperti ini guys. Walur juga ya, tidak akan seperti ini. Mereka tidak meregenerasi dirinya ya guys. Walur tumbuh tunas sampai besar, iles-iles tumbuh tunas sampai besar. Mereka tidak seperti porang, walaupun mereka satu jenis ya, satu jenis tapi beda ibu kandung ibaratnya ya, seperti itu. Sedangkan kenapa saya bisa menjamin ini nanti lebih besar, karena ini pengoptimalannya lebih bagus setelah kita semprot hayati ya guys. Seharusnya dia sudah sangat tua, tapi dia masih bisa mengoptimalkan. Ibaratnya itu mereka itu regenerasi genetika ya. Genetika iku apa nek bahasa Jawa niku? Ya wis genetika ngono lah guys. Bagi sing ngerti ya alhamdulillah, bagi sing gak ngerti ya padha karo aku. Dadi ya wis ngene iki guys. Wis ngene iki porang Jombang. Dadi mereka ibaratkan itu regenerasi genetikanya itu bagus. Mereka pengoptimalannya lebih bagus. Jadi untuk pembesaran pasti juga lebih bagus guys. Wis dige gampang ngene ya. Dige gampang ngene. Nek iki isok luwe optimal timbang iki, ya pasti umbine untuk pembesaran lebih cepet iki, ngono lho guys. Wis ngono ae gampang ya. Daripada pakai genetika, pakai regenerasi, kula tambah bulet-bulet aku iki ya tambah bingung ngono guys. Sing penting prakteknya bener. Dadi tak jelasno sing nggawe basa sing gampang dimengerti manusia ya. Oke. Masalahnya yo aku iki ya manusia guys. Aku dewe bercanda guys, hanya untuk biar kita tidak terlalu sepaneng ya. Seperti itu guys. Jadi ini lebih optimal ya. Kalau sudah optimal ya pasti pertumbuhan umbinya lebih optimal. Karena apa? Karena penyerapannya lebih bagus. Beda dengan ini. Ini setelah tumbuh seperti ini guys. Maka apa? Maka kalau mereka sudah terbentuk umbi guys, ini juga akan tersedot ke sini juga gitu loh. Karena penyerapan dari akar saja itu tidak cukup. Itu akan mengalir ke batang dan daun ini ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan tunas kedua ini. Sedangkan ini masih bisa bertahan. Jadi umbinya lebih besar ini dulu gitu loh. Karena dia belum mengeluarkan tunas kedua. Setelah dirasa cukup optimal, maka mereka baru mengeluarkan tunas kedua atau regenerasi baru dari tunas pertama ya. Kalau dinalar, umbinya pasti ya besar ini daripada ini. Karena ini sudah mengecil, ini sudah agak susut karena jadi ini ya. Beda dengan ini. Ini nanti menyusutnya tidak seperti ini guys, gitu loh. Karena umbinya sudah ibaratkan sudah besar dulu ini. Karena pertumbuhannya yang lebih bisa mengoptimalkan diri mereka sendiri gitu loh guys. Jane ya sotok bulet-bulet guys, tapi aku iki mudeng ngono lho. Mudeng aku iki. Nek mbone kanca-kanca iki mudeng apa ora? Ya sing ngene iki ancene wong kucul, wong bakek kok wong wis wong kentir, wong sedeng, wong plekentuk ya sing ngene iki guys. Tapi jangan kaget, kita selalu open sharing bersama, kita selalu belajar bersama, kita mau belajar bersama. Kita enggak menutupi apa yang sudah kita dapat. Mau belajar bersama, monggo, kita Porang Jombang selalu open ready. Open belajar bersama gitu loh, sama-sama belajar. Nggak ada di dunia porang ini yang pintar, yang pandai, yang bodoh, nggak ada. Intinya semua sama belajar. Karena kalau hanya untuk menanam saja semua orang bisa guys, lempar aja pasti tumbuh ya, asalkan
jangan dilempar di terik matahari yang panas, kering guys. Di Madiun, di Saradan mereka dibawa jati guys. Jadi walaupun daun-daun jati sudah berguguran, mereka tertutup ya, ataupun masih ada halangan pohon-pohon jati yang masih hidup. Seperti itu. Ini contoh pemberian hayati kita. Jadi kenapa kita memberi contoh seperti ini? Karena yaitu tadi penjelasan saya guys. Pemberian hayati ini untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan ya. Mengoptimalkan pertumbuhan. Kalau tumbuhan benar-benar bisa mengoptimalkan diri mereka, maka yang pusat pertumbuhan mereka ya, jantung mereka adalah umbi. Pasti akan tumbuhnya lebih bagus, lebih besar. Karena penyerapan bisa maksimal gitu guys. Dan untuk batang dan daun mereka bisa optimal juga. Jadi tidak terlalu banyak menguras nutrisi yang di dalam umbi ya guys, karena mereka cukup dari penyerapan akar saja sudah bisa mengoptimalkan diri. Beda sama ini. Tapi ini setelah kita semprot, insya Allah nanti ini pasti juga bisa optimal gitu loh guys. Ya makanya kita pakai satu aplikasi dan 2 pengaplikasian hayati seperti itu guys. Dan penjelasannya ya seperti itu tadi. Kalau sampean bingung ya aku lebih bingung lagi gitu loh guys. Semoga saja kalian bisa menangkap yang baik tadi ya yang baik tadi. Jangan yang bulat-bulat ditangkap, yang pasti aja yang ditangkap. Ya kalau mau bacot atau komentar silakan di kolom komentar, karena di YouTube disediakan kolom komentar, yaitu untuk teman-teman kita saling sharing, saling belajar, oke? Tapi yang belum subscribe jangan lupa tombol merah di pojok di tengah kanan itu ya tolong ditekan. Tapi usahakan sebelum menekan lihat dulu videonya, kontennya. Jadi jangan ditekan dulu, begitu guys. Kalau ada iklan jangan di skip guys, kasihan saya yang sudah ngomong, ngobrol, gacor seperti ini, seperti burung ini. Jadi ya kalau iklannya nggak di skip ya kita juga senang gitu loh guys. Jadi saya ibadah, sampean Anda juga ibadah kepada saya, seperti itu guys. Jadi saling saling menguntungkan gitu loh guys. Apa itu namanya di bahasa itu ya, fotosintesa itu ya, bingung aku. Fotosintesa mutualisme itu loh guys, apa itu aku juga bingung itu. Bahasa seperti itu saya bingung guys ya. Seperti ini juga guys. Lah seperti ini. Ini juga umbi guys, ini juga biji bunga. Ini katanya dulu. Lah ini guys. Ini guys. Ini setelah kita semprot hayati guys. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya guys. Pertumbuhannya bagus, belum optimal gitu loh guys, belum optimal ya. Karena masih muda, walaupun umur 2 bulan lebih dikit ya. Dan biji katak sudah mulai akan muncul juga yang di samping-samping juga seperti ini guys ya. Seperti ini ya. Seperti ini juga. Nanti pasti yang sini muncul juga guys. Dan yang sini naik terus seperti ini. Ya. Nah, ini dulu yang kita buat konten untuk pengenalan akar ya ini guys. Umbinya segini guys, tapi tumbuhnya bisa besar gitu loh guys. Karena apa? Karena mereka sudah keluar akar, dan akarnya kita suplai dengan nutrisi yang cukup dan bagus. Begitu guys. Jangan dibilang umbi segini untuk tunas gak bisa besar. Bisa guys, itu tergantung kita yang nanam, kita yang rawat. Jangan hanya katanya umbi segini gak bisa besar, katanya yang segini bisa besar. Itu katanya guys.
Hanya katanya ya. Katanya. Kata siapa? Kata kamu, kata Budi, kata Paman Budi, ya kata Ibu Budi, adik Budi, Bapak Budi gitu loh. Jadi kalau bisa ya praktekkan sendiri, jangan katanya gitu loh guys. Kenapa? Pertumbuhannya bisa besar walaupun umbinya cuma segini guys. Karena apa? Karena asupan yang kita kasih cukup, mereka serap dengan bagus gitu loh guys. Ya guys, jadi jangan belajar itu katanya, tapi setelah melihat buktikan sendiri. Begitu guys. Itu menurut saya lebih bagus daripada hanya sesumbar katanya. Saya nggak suka sesumbar katanya. Katanya siapa? Kata Ibu Budi, kata Bapak Budi. Nggak suka saya. Melihat, coba, baru komentar, baru bicara. Oh iya mas, oh enggak mas, itu baru bisa. Tapi kalau hanya katanya, lo katanya sana lo, enggak bisa mas, itu mustahil. Mustahil bagi siapa gitu loh guys. Bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha. Allah itu maha berkehendak guys. Kalau dikehendakkan oke, ya oke. Kalau dikehendakkan nggak oke ya nggak oke. Dikehendakkan nggak tumbuh ya nggak akan tumbuh gitu loh guys. Dikehendakkan bisa lebih besar dari ini ya bisa. Kita berusaha kok. Kita berusaha dan ikhtiar. Seperti itu guys. Ya iki mau kok sampai-sampai agama bareng ceritanya ya opo guys. Nggak apa-apa ya seperti itu guys ya. Yang penting intinya kita belajar bersama ya. Jangan dimasukkan ke hati karena kita ya seperti ini orangnya, suka bercanda. Kita intinya saling belajar bersama. Tapi bahasa-bahasa yang mungkin saya bulet-bulet, diambil yang tidak bulet saja ya. Karena kita pun tidak sepintar orang yang berpendidikan lebih pintar ya guys. Itu kita tidak sepintar orang yang berpendidikan lebih pintar. Intinya apa? Ojo minteri. Yo, ojo minteri. Praktek nih dewe nek ra percaya. Bongkar nek ra percaya. Sampean rene. Masalahnya wis sering teman-teman bongkar ke sini guys. Gitu loh guys ya. Udah banyak yang membongkar ke sini. Dari Surabaya ada, dari Malang ada, dari Jawa Tengah ada, dari Nganjuk ada, Madiun pun ya banyak, Saradan juga lumayan gitu loh guys, Ponorogo ya banyak. Kita masalahnya apa? Open belajar bersama. Kita nggak pernah tertutup guys, gitu loh. Oke guys, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan hati, karena kita intinya belajar bersama dan bercanda ya. Bersama orang Jombang tentunya. Yose ini wonge bleketuk, blegedek, begudul, bekatuk. Yose ini iki guys, tapi ndak apa-apa. Bagi saya itu indah pada waktunya. Oh, begitu indah. Gitu loh guys. Oke, terima kasih ya guys. Jangan lupa komentar, like, dan beri masukan yang positif buat saya. Bila saya keliru, silakan dikomentari dengan pendapat Anda masing-masing. Nanti kita sharing bersama, belajar bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang. Porangnya orang Jombang. Jombang. Oke.